Orang luar nih, orang Malaysia lah kan? Orang Malaysia. Bila mendengar itu kan dia punya perasaan tuh lain. Tanah air ku tidak ku lupakan. Woi. Rindu Indonesia, rindu Indonesia. Saya rindu kalian semua. Saya rindu kalian. Puas, Oke, Uncle. puas banget, Seru banget. seru banget. Nah ini Abang Brozul ini dengan Anak Jaksel. Anak Jaksel. Ada satu soalannya. merinding. Saya merinding guys. Sebut timnasnya saya merinding. Jadi, Mon, bila mau pergi ke Indonesia, sebenarnya dalam ruangan komentar saya itu, vlog-vlog saya itu, ramai juga menyebut tentang BDT channel tau. Bila abang BDT channel nih mau ke Indonesia, bila abang BDT, apa bisa? Bisa apa? Ini anak Jaksel, jawab semua. Nah, guys. Ini dia. Widih. Ini adalah tiket Wush. Wish train. Oke ya, wish train. Wush train. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum guys, sampurasun kumaha damang sareng wilujeng sumping ke channel abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Tapi episode reaction kali ini luar biasa dan saya rasa sangat istimewa lah guys ya. Jadi kita akan ketemu sama satu YouTuber yang saya pasti kalian semua juga kenal lah, yaitu Uncle Eren. Jadi ojo lali di subscribe channel Good People. Semoga semua kawan-kawan berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Tanpa buang-buang waktu, let's go guys, kita nonton bareng video hari ini. Let's go. Hari ini kita dalam perjalanan mau ketemu sama Uncle Eren ataupun Adi Fasha Eren. Siapa yang gak kenal sama abang yang satu nih, YouTuber dari Malaysia yang baru-baru nih ke Indonesia guys. Jadi hari ini nih kita mau ketemu sama Uncle Eren. Sebenarnya sih sudah kenal sama dia nih kan 4 tahun guys, cuma belum ada kesempatan mau ketemu sebab dia berada jauh daripada daerah saya lah. Jadi hari ini nih kita ada kesempatan yang jarang-jarang kebetulan dia di sini, kita mau ketemu lah. Jadi sekarang saya on the way guys, mau pergi tempat Uncle Eren guys. Jadi seperti apa cerita dia dan pengalaman dia di Indonesia, kita akan tanya bareng guys, oke? Jadi tanpa berbasa-basi lah kita akan sama-sama nonton. Jadi inilah pengalaman sahabat-sahabat YouTuber kita Indonesia kan yang datang ke Indonesia, dan saya mau tanyalah pengalaman dia, terutama pengalaman dia tentang naik Wush train. Itu betul-betul saya penasaran mau tahu. Sama saya penasaran mau tahu tentang Mbak Kiki itu. Mbak Kiki, baik betul Mbak Kiki sama dorang. Jadi inilah nih. Jadi kalau bagi kamu yang belum tengok video Uncle Eren atau Adi Fasha, kalian boleh simak lah channel dia guys ya. Jadi dia Adi Fasha, Tengkuruk, Brozul, Razli Channel sama Abang Askala nih, dorang berlima datang ke Jakarta, Bandung dan ke Stadium GBK menyaksikan perlawanan di antara timnas Indonesia sama Australia kan. Walaupun keputusan imbang, tapi semangat orang Indonesia itu yang terus mendukung timnas dorang itu betul-betul luar biasa. Jadi tanpa buang-buang waktu, kita akan sama-sama lah tengok nanti sampai di sana macam mana, oke guys? Tengok perjalanan di Ranau macam mana guys. Saya ada satu soalan. Oke, soalan terus. saya yang ini mungkin sedang record. Ya. Kalau jadi Uncle pergi Indonesia kan? Oke. Jadi berapa budget Uncle pakai pergi Indonesia? Oke. Budget saya pergi ke Indonesia sebenarnya Yang jujur kan. Ya. Tidak juga terlalu mahal, tidak juga terlalu murah. Tapi mahalnya waktu yang pertama kami pergi ke Indonesia. Sebab apa? Daripada Sabah KK, Bandara KK, pergi ke KLIA transit. Oh, tak ada transit yang Kan? dulu kan? Yang dulu kan? Iya. Sekarang boleh direct. Kemarin tuh dulu pas kemarin tuh 2022 transit di KLIA, pas itu baru transit pergi Jakarta. Jadi double pay. Oh, dia 2 kali lipat. Jadi masa itu 1.500 lebih. Sekarang tinggal Ketika waktu kemarin itu kan
Tapi waktu yang dulu tuh kenapa mahal 1.500 ditambahkan lagi 2 minggu mau jalan baru beli. Sepatunya awal kan. Sebulan awal kan. Jadi ini kali pula tidak jauh terlalu mahal tapi dalam lebih kurang 1.018 ringgit macam Itu tu. round ticket. Round ticket. Itu sudah dari sebab dari KK terus ke Jakarta, Bandara Soekarno Hatta. 1.018 ringgit. Termasuk bagasi tambahan 20 kilo termasuk makan minum return. Jadi murah. Jadi murah. Kalau tidak bayar bagasi sama makan mungkin sekitar 800-700 lah. Jadi tempat tuh kan yang di Indonesia. Oke. Ini pun soalan saya yang menarik. Oke. Mbak Kiki yang sponsor kah sendiri? Tidak. Mbak Kiki dia tidak sponsor, tapi Mbak Kiki ini dia menemani kami sepanjang perjalanan tuh. Dia ada lah. Dia ada sebab dia adalah orang yang akan guide kita kemana tempat-tempat yang harus kita pergi tuh. Tempat-tempat pelancongan tuh. Kalau kita pelancongan kan, kalau di sana wisata lah. Oke. Kalau wisata. Mbak Kiki ini sosok dia seperti apa? Oh, Mbak Kiki ini seorang yang sangat-sangat baik hati. Dia seorang ibu, ibaratnya ibu lah. Sebab setiap perjalanan, setiap masa itu dia akan ingatkan kita. Macam anak-anak nih, jangan lupa Uncle. Lepas ni kita mau pergi ke tempat ini lagi. Uncle, apa ni Abang Tungku, Abang Askala ni jangan lupa. Sentiasa mengingatkan, reminder lah. Keren. Jadi ibarat kita macam ada ibu-ibu kita ni kan. Ada guide. Ya, guide. Dia seorang ibu-ibu yang baik hati lah, bagi saya baik hati sebab dia menunjukkan jalan. Kita tidak pernah ajak macam Mbak Kiki temankanlah kami. Kami merasa petualangan sendiri kan. Tapi dia open. Saya temankan, kita pergi sama-sama. Itulah. Itu cerita Mbak Kiki itu. Woi, seru banget. Tahan. Mungkin nampak video orang yang dia tuh. Bisa ada lagi soalan? Oke, teruskan soalan. Bisa atau enggak? Apa bisa? Bisa apa? Ini anak jaksil, jawab semua. Nah, kalau yang ada di Indonesia itu kan, kalau ada di Indonesia mungkin kuliner dia Uncle ada coba semua banyak kuliner yang Uncle coba kan. Betul. Kalau sama yang di Sabah, sebab Uncle orang Sabah kan. Oke, Sabah. Jadi kalau bagi Uncle, dia ada persamaan atau apa persamaan antara Indonesia punya kuliner dengan yang di Sabah nih? Kira-kira gimana? Kalau persamaan itu bagi saya dari segi kuliner itu Malaysia. Contoh, saya bagi sebagai contoh sate. Sate ada juga kan? Ada sate ada. Sate ada juga di Malaysia kan. Sate di Indonesia pun ada juga. Tapi dari segi ramuan tuh, bumbu dah. Dia punya bumbu tuh ada sedikit perbedaan. Dan lebih orang kata kalau sate itu yang saya makan tuh dia lebih berlemak, dia lebih tebal isinya. Ini yang di Indonesia. Ini di Indonesia. Nah, kalau di Malaysia ini kan dia manis-manis kan. Dia manis-manis, dia punya kuah kacangnya ataupun orang bilang manis-manis. Kalau di Indonesia dia ada lagi ramuan seperti macam sambal pedas-pedas lagi. Iya kan? Pedas-pedas lagi. Gitu. Jadi perbedaan dari kuliner itu sebagai contoh seperti sate lah. Tapi kalau dari segi sudut makanan sebenarnya dia lebih kurang saja, lebih kurang. Cuma yang membedakan dari segi pertambahan ramuan tuh makanan-makanan. Contoh saya pergi rumah Mbak Kiki. Okay. Saya makan apa itu ada somai. Ada ikan patin. Ikan patin tuh dalam tuh dia ada saya tidak tahu lah. Dia sedap. Kalau kita nampak isi ikan tuh warna putih kan, warna merah, boleh tengok di video saya ada saya nampak yang tadi saya post. Saya post tadi video. Tadi ada saya post video. Saya ada minta Abang Askala ni review tuh ikan patin tuh. Merah isi dah. Merah isinya. Boleh tengok tuh video saya tuh. Guys, tengok video saya. Ada tuh. Merah tuh. Merah. Jadi bila merah makan sedap. Dia ya. Macam tuh. Kalau macam dari segi harga. Oke. Ini yang menarik nih. Kalau dari segi harga. Dari segi harga saya bagi tahu sangat-sangat murah. Murah dan apa orang bilang berbaloi. Sedap. Betul atau tidak? Bukanlah saya katakan tempat kita tuh tidak murah kan, tapi dia mengikut orang bilang sebab di Indonesia ini kan dari segi makanan tuh kan kuliner kan banyak. Satu, kedua
dari sudut pedagang-pedagangnya itu pun ramai. Jadi mungkin persaingannya tuh orang bilang kuat dan potensi tinggi itu. Jadi makanan tuh kalau sebelah sama, tapi kualiti dari segi makanan saya respect. Memang padu, keren. Kalau kau mau berpetualangan di Indonesia, kalau petualangan di Indonesia, kalau dalam kita bawa duit yang orang bilang budget berapa ribu, dalam 1.000 ringgit lah, contoh. Pun boleh pergi. Seingat saya kita boleh hidup kalau kita budget mungkin lama kita bisa berada di Indonesia, betah lah. Makanan dia kan senang mencari lah. Orang bilang senang mencari, senang mendapatkan. Kalau mau cerita pasar restoran yang kelas mahal bentang tuh ada juga, tapi kita mau menikmati kuliner merakyat. Betul. Kita mau kuliner merakyat. Kita mau rasa tuh. Betul. Itu yang penting tuh sebenarnya. Okay. Betul nggak? Betul. Minum guys. Oke, teruskan. Minum dulu. Selalu kan kita react kalau video pasal tuh Wush Train, kereta cepat. Jadi ini saya sudah ketemu sama uncle nih. Jadi saya mau dengar sendiri lah dari detail lah, macam harga dia apakah berbaloi gitu, ataupun apa sudut dia yang tidak oke kah, yang ikhlas, yang jujur dari uncle. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi transportasi yang berada di Indonesia, terutamanya Wush yang baru dilancarkan kemarin, dia satu transportasi yang bagi saya sudah menunjukkan kemajuan yang lebih high, yang benar-benar signifikan untuk Indonesia, sebab itu Wush adalah kereta cepat yang paling terlaju di ASEAN. Saya boleh bagi sebagai contoh, waktu saya di Wush itu saya pun kaget. Dia punya dari segi fasilitas, struktur dan sebagainya, dan kelajuannya tuh di tahap yang kalau saya sempat rakam 340 km per jam. Dari sudut tambang, dari sudut tambangnya tuh dia ada beberapa kelas. Dia ada kelas. Ada kelas. Ada ekonomi. Ada dia punya medium, ada dia punya kelas yang less lah punya untuk orang-orang yang mau merasai kemewahan di dalam. Jadi dia ada beberapa kelas. Jadi waktu kami dapat tambang itu, sebenarnya secara jujur Mbak Kiki yang mengurus tuh perkara. Tapi kalau saya tidak silap, saya harap ada nih. Ini yang keren guys. Saya harap ada saya bawa ini yang keren. Tambang. Nah guys, ini dia. Widih. Ini adalah tiket Wush. Wush Train. Wush Train. Wush Train. Ini adalah tiket Wush. Macam kad. Ya, kartu. Ini dipanggil kartu. Dia premium kan? Ya, premium. Macam kad. Ya, dia seperti kad. Dia tidak tidak mudah untuk digoyahkan. Dia tebal dan memang sangat premium. Harga tiket ekonomi. Sekitar seingat saya dalam hampir 200 ribuan rupiah. Kalau 200 ribuan rupiah lebih kurang dalam tidak sampailah dalam 100 ringgit lah. 100 lebih. Tidak 100 ringgit lah. Sebab kalau 100 ribu dalam sekitar 30 ringgit begitu, dalam 60 lah, 70 lah, tidak lebih 100 ringgit. Jadi ini tiket yang kita pakai kalau kita masuk. Kita akan masuk. Sebab sebelum kita masuk ke kereta cepat Wush itu, dia ada satu laluan untuk kita, macam kita kereta mobil kan, titik. Dia masukkan, baru kita bisa masuk. Kira macam touch and go. Touch and go. Dia ada lebih kurang, seingat saya ada 2 perhentian. Masuk titik, masuk lagi titik, baru masuk Wush. Inilah kereta cepat Wush guys. Saya simpan sebagai kenangan. Keren banget. Anak Jaksel bisa sekali. Anak Jaksel Sabah. Itulah salah satu hal yang momen yang tidak dapat dilupa lah. Ini betul-betul konten yang tidak terancang. Tidak terancang kan. Jadi itulah pengalaman kan. Jadi bila mau pergi ke Indonesia, sebenarnya dalam ruangan komentar saya itu, vlog saya itu, ramai juga menyebut tentang BDT channel tahu. Bila abang BDT channel ni mau ke Indonesia, bila abang BDT, saya bagi tahu, insyaAllah sekiranya ada kesempatan,
sehat, panjang umur, akan datanglah ke Indonesia kan. Sebenarnya tahun lalu Uncle. Oke, jadi bagaimana itu? Kayak gimana itu? Sebenarnya tahun lalu, tapi kan tahun lalu bapak saya baru meninggal kan. Ya betul. Allah, ya betul. Sepatutnya awal tengah tahun. Oh ya, pertengahan tahun 2023 ya kan? Ya 2023. Tapi tiket sudah beli tuh. Oh, Tiket sudah beli, ben macam itulah. begitu ya? Ya, jadi dia kan sakit. Pas tuh masa dia sakit tuh saya ada minta benar. Jadi kalau beli saya mau jalan, boleh jalan lah. Tapi dia sampai masuk bulan puasa. Iya, bulan puasa tuh. Habis bulan puasa sepatutnya saya gerak. Jalan kan? Ya, saya mau rasa suasana Ya, baik. Indonesia kan? Betul. Kami ada 3 orang yang mau jalan sama kawan-kawan rapat saya lah. Tapi itulah tiada rezeki. Tidak apa. Belum ada rezeki. Jadi plan lagi tukar bulan 11 tahun lalu. 10 tahun lalu. Oh, ini kali kita mau pergi sudah. Wacak sudah lah semua. Oke. Sekali mau pergi kan macet dia meninggal. Betul. Begitulah dia punya. Sentiasa ada Problem. tapi Tapi tidak apa, ada hikmah tuh, man. tapi orang yang bersabar kan ada bahagia. Ada kebahagiaannya. Jadi kadang-kadang yang terlambat tapi Ya, ada gitu. ada. Lambat atau cepat saja? Ya, lambat atau cepat. Insya Allah. Niat itu ada. Niat ada. itu ada. Jadi, betul. Jadi guys, begitulah cerita, kiranya sebagai cerita yang sebenar kenapa Abang BDT Channel ini tidak bisa ke Indonesia. Tapi nggak apa-apa. Setiap ujian itu ada dia punya kebahagiaan, diselitkan kebahagiaan. Betul, amin. Jadi macam seperti juga Angker, sebenarnya kami ini terlewat sudah sebenarnya. Kalau kebetul tahun lepas kami pergi juga, tapi tidak bisa pergi kan sebab mungkin Masalah dari pribadi masalah-masalah lah. pribadi dan juga urusan kerja kan, yang tidak bisa untuk kita pergi ke Indonesia. Tapi alhamdulillah hari ini kita pergi melihat timnas di Stadion GBK. Ini lagi ada satu soalannya. Merinding. Saya merinding guys. Sebut timnasnya saya merinding. Lain lah, man. Itu ini pun soalan yang saya mau tanya. Oke, teruskan. Masuk di sana kan sebab masa yang saya nampak Uncle masuk dalam video yang studio stadium GBK. Jadi masa lagu Tanah Airku. Lagu Tanah Airku. Lagu Indonesia Raya. Ya. Ada kan Tanah Airku yang last. Ada juga last juga. Maksud yang last. Yang last yang masa tuh tidak salah Uncle sama Bro Zul di luar. Lepas itu masih kedengaran lagu. Ya, masih kedengaran. Lagu Tanah Airku kan? Betul. Jadi gimana dia punya perasaan? Sedangkan itu sudah tamat tuh perlawanan kan? Saya terus terang walaupun pada ketika itu timnas Indonesia dengan Australia imbang nil kan, 0-0 kan, tetapi kebahagiaan supporter Indonesia itu kan seolah-olah kita ini sudah menang. Betul. Iya. Saya kalau kita pergi stadion, kita tengok kita punya pasukan 0 nil kan, kita punya orang ni macam jatuh sudah kan? Biarlah. Ya. Nil saja kan, 0-0 lah kan. Tapi ini bukan perlawanan biasa tau, Mon. Ya, Ini FIFA Piala Kelayakan Dunia. Ya, 2026 tau. Satu-satunya negara yang mewakili ASEAN nih masuk ke putaran 3 tau. Kan? Indonesia. Keren. Jadi walaupun nil, itu Australia itu adalah langganan Piala Dunia tau. Ya, betul, itu betul. Bukan kaling-kaling tau, bukan biasa-biasa, pasukan biasa-biasa tau. Tetapi kenapa mereka bisa berimbang? Player match tuh pada malam tuh Martin Paes, ya betul. Dia kamu nampak dalam video kan? Ya. Kamu cuma nampak video record tuh cuma sekitar beberapa saat kan. Kami yang melihat sana, saya merinding lah. Martin Paes, seorang pemain berstatus dunia, membela timnas Indonesia, sanggup membela timnas Indonesia. Dia pemain naturalisasi kan? Ya. Dia ada keturunan Indonesia kan. Ya. Tapi dia memilih timnas kan. Jadi satu hal yang bagi saya semangat untuk membela timnas itu berkobar-kobar, semangat juang. Boleh dilihat bagaimana Martin Paes menidakkan bola-bola, Bang. Itu penyerang daripada timnas Australia bukan kali-kali. Mereka sentiasa mau ada peluang kan. Tetapi saya bagi kredit kepada Martin Paes, begitu luar biasa. Saya tengok dia, susahlah saya mau gambarkan kata-kata. Jadi kami dengan tuh lagu Tanah Airku, lagu Tanah Air, itu lagu paling saya suka. Walaupun kami berada di luar stadion pada masa itu, kami masih lagi kedengaran.
orang yang berada di luar bisa apa sinapak macam yang seolah-olah macam ada aura yang macam sedih, bukan sedih lah, tapi menghayati kebanggaan mereka terhadap Indonesia itu. Kami pun yang orang asing nih, orang luar nih, orang Malaysia lah kan. Orang Malaysia. Bila mendengar itu kan dia punya perasaan tuh lain. Tanah air ku tidak lupakan. Rindu Indonesia. Saya rindu kalian semua. Saya rindu kalian. Terus terang, saya kemarin balik lebih kurang jam 4 sore waktu Malaysia. Kalau di Indonesia pas jam 3 petang, jam 3 sore lah. Saya jejak kaki saya di Kota Kinabalu bandara. Perasaan saya rindu dengan kangen dengan orang-orang Indonesia. Ini pun sudah rasa terharu nih guys. Tapi tahan. Ya. Tapi insya Allah mungkin saya dengan BDT, amin. mungkin bisa bareng Amin. dengan abang BDT channel pergi ke Indonesia. Kita mau kasih rasa dia guys, macam mana orang-orang Indonesia ini. Amin. Nanti kita kasih kenalkan lah dengan teman-teman kita di Indonesia. Orang-orang Indonesia ni dia begini, abang BDT channel. Bila kita bila kita ni menunjukkan baik, orang bilang baik kepada sesiapa, pastinya bila kita di Indonesia kan, kita akan menemukan dengan orang-orang yang baik juga. Selama saya berada 2 kali sudah saya di Indonesia, saya tidak pernah menemukan benda-benda perkara yang tidak baik. Ya betul. Kalau setakat nyasar, naik baja itu biasa. Ya, itu biasa. Itu bukan hal baik, tapi sebenarnya pengalaman. Ya betul. Itu betul. itu kalian bisa tengok juga saya punya cerita tuh nanti di dalam video saya. Ada itu. Kalau yang selama kami 7 hari ini, wow, sangat best lah. Pergi wisata kan. Sebab di Indonesia tu dia ada 2. Satu wisata alam, satu wisata modern. Wisata modern ni macam Taman Dufan, yang kami nekor, Taman Mini tu kan. Ya, Taman Mini. Abang BDT mesti coba pergi Dufan. Di Dufan tu Di yang main kora-kora, ya yang ada video saya tu. keluar jantung. Ya. Itu pun guys, macam lain-lain saya rasa jantung, copot jantung guys. Mula-mula tuh kunun Deg-degan. begini-gini kan guys, gini. Tapi bila sudah 4 kali dia hayun, boleh tengok abang tengguruk kesurupan. Wah, teriak. Wah, macam saya rasakan stop. Tapi 6 kali, saya kata 6 kali. Lepas tu kami coba halilintar. Yang begini tu kan. Tapi saya tidak rekam lah sebab kami dipahamkan Tidak dibenarkan. Ya. Cuma Abang Razli ada buat sedikit momen. Sebab dia paling depan tu. Dia paling depan. Jadi kami ambil videonya sebagai dia punya pembuka kan. Yalah. Gambaran bahawa itulah kejadiannya sebenarnya. Kami duduk belakang tu. Abang Askal ni sampai pegang tangan saya tahu. Baca selawat. Ini biar betul. Ini betul-betul. Lain-lain saya rasa. Tapi best. Sebab bilang orang kalau pergi ke Ancol, pertamanya di Dufan, kalau tidak rasa itu halilintar, tidak sah. Rugi kalau tidak. Rugi. Ini pun tidak salah 7 hari kan? 7 hari. 7 hari. Pun belum puas. Jauh dari puas. Sebenarnya kalau mau bilang tuh puas tuh memang belum puas lagi lah. Tetapi momen yang untuk 7 hari ini saya boleh katakan lebih keren ketimbang yang lalu. Yang lepas. Puas. Oke, Uncle. Puas banget. Seru banget. Nah, ini Abang Bruzul dengan Anak Jaksel Kudat. Uncle walaupun sudah berada di Sabah, status anak Jaksel masih lagi berpegang teguh. Apapun terima kasih kepada Abang BDT channel. Tidak, saya mau terima kasih sama Uncle nih. Sebab yalah kami ni sebenarnya guys, kami ni satu daerah. Ya. Daerah kami ni namanya daerah Ranau. Ranau ni dikenali sebagai tempat daerah yang dingin guys. Betul. Dingin. Dia ada banyak tempat wisata-wisata yang menarik. Sepertinya naik Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu adalah gunung yang paling tertinggi di Asia. Jadi salah satunya daerah Angkal. Boleh bisa pergi ke tempat pouring, wisata-wisata alam pun ada juga. Tapi apa yang saya mau cerita di sini, saya dengan Abang BDT adalah satu daerah. Tetapi baru hari ini ketemu. Ya, betul. Pertama kali kami ketemu guys. 4 tahun kami kenal. Iya bang. Sebab saya pun berada di daerah lain, kerja di tempat lain. Jadi Abang BDT pun daerah lain. Jadi hari ini bisa bareng. Alhamdulillah sudah jumpa, sudah sampai niat.
Jadi saya doakan semoga Abang BDT Channel Amin. teruskan berkarya ya, jangan putus asa, semangat ya. Sebab saya percaya teman-teman kita di Indonesia akan tetap mendukung kepada channel-channel yang membawa positif, Betul. yang tidak menghina negara, yang tidak menghujat negara. Kalau ada pun yang netizen punya komentar, abaikan saja. Kita ambil yang positif saja. Teruskan dalam karya ber-YouTube, teruskan memupukkan persaudaraan. Saya percaya orang-orang kita, teman-teman kita Indonesia, Malaysia tuh ada fikiran yang orang kata berfikiran berpositif. Itu yang paling penting. Dan saya harap BDT Channel, Abang BDT akan terus melaju ke Indonesia, guys. Dia mesti rasa itu, guys. Dia mesti rasa sate padang, dia mesti rasa kuliner nasi uduk, lauk pecel, somai, semualah. Saya rasa mungkin kontrol lah ya. Oke guys, jadi seingat saya itu saja. Mohon ampun dan maaf sekiranya ada koreksi. Kalian bisa tuliskan di ruangan komentar ya. Ini adalah channel Abang BDT Channel. Semoga sukses, semoga terus melaju dan pergi ke Indonesia. Paling penting pergi ke Indonesia. Amin. Amin. Oke, itu saya dari saya, Angkol dan juga BDT Channel. Bye bye. Assalamualaikum. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.